Tuhan beri dalam hidup kita itu harus sama seperti Kristus. Sempurnanya seperti Kristus. Mati tergantung di atas kayu salib. Pak, apa kira-kira aku ya iso mati kaya Kristus demi mempertahankan Injil. Lah nek dhewe lagi ibadah ping 5, ping 6, ping 7, ping 17 yo monggo borok. Jajal jenengan teng Cina, gereja di bawah tanah dari tahun berapa sampai hari ini? Alkitab citok dilempit, citok-citok bagi waca bagi dia orang sembarangan. Orang Kristen di India juga sama juga begitu, kertas satu dilipat bagi waca gantian yang lemu arep maca ditukar-tukar terus. Bejo kemayangan sampean kabeh kan ibadah ora enek batas sih. Cuman aku ya yakin pendeta ngomong, ayo mari kita baca ayat ini. Saya akan baca ayat 1 sampai ke 2, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Yakin? Maca nang omah? Ngapusi. Kula niku dadi pendeta 26 tahun gampang ngapusi kali jemaat. Wes toh, ayo kita baca sama-sama. Nah, itu baru deal. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-19b kita baca. Ayo kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yang bawa Alkitab harus baca sama-sama. Saya dapat 10, jenengan ya dapat 10. Engko nek aku baca, kok turane jemaat baca di rumah ya. Jemaat kompak nggih. Tapi wong pendeta iki wis kulino dihapusi ora yakin saiki diwaca bareng-bareng. Ya. Jadi Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 bagian B. Tak omongane mau nek dempet-dempet ya ngene iki acarane. Ke baterai. Orang nganggi kuwi jan tapi sentere ora patek banter. Ya, nah. 19b ya. Yohanes pasal 14 ayat 19b. Sebab ya, kita mulai dari sebab ya. 1, 2, 3. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Katakan amin. Amin. Saya sampaikan di tempat peristirahatan adik kita kemarin, saya bilang begini. Orang yang meninggal di dalam Kristus itu hanya beristirahat. Katakan amin. Amin. Karena nanti satu saat ketika trompet sangkakala akan dibunyikan itu mereka akan bangkit terlebih dulu. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, masa tribulasi itu ketika trompet itu dinyatakan dan ditiup oleh malaikat Tuhan ketika kita masih hidup, yang layak di hadapan Tuhan itu diangkat hidup-hidup. Itu namanya masa tribulasi sebelum masa antikris datang. Makanya wonten Injil ngendikaken nek sing teng batu kilangan niku sing setunggal diangkat, sing setunggal keri. Lek sing ning ladang sitok diangkat, sitok keri. Aja sok ngandel, aja sok percaya nek swarga nunut neraka. Patut apa? Wong Jawa ku nene-nene piye to? Neraka. Swarga nunut, neraka katut. Neraka ra katut lah. Wes pokoknya yo semono lah kira-kira nene-nene wong Jawa aneh-aneh. Satu hal yang saya mau kasih tahu. Ada lagi prinsip-prinsip kekristenan yang bilang begini. Ya sudahlah. Mari kita lihat sejarahnya bangsa Israel itu pergi dari Mesir itu. Firaun itu bilang ini, wes bapak-bapak ibu-ibu tinggal. Ya wes ibu-ibu bapak tinggal. Kan mereka itu keluar hanya mau beribadah menyembah Tuhan. Wes nek zaman saat wes makmu wes mangkat wae engko dongakno aku titip persembahan kok kena kotak persembahan. Ngarang. Engko dongakno aku ben aku mlebu swarga nek sampean mlebu engko tarikan aku ya. Lha kuwi mau sing tak omong nek neraka katut. Swarga katut neraka. Terus pokoknya semono kuwi nek wong Jawa aneh-aneh jane. Iya kan? Iya. Satu diangkat, satu ditinggal, satu diangkat, satu ditinggal. Bapak sama anak juga tidak bisa menyelamatkan. Suami istri tidak bisa menyelamatkan. Ketika Tuhan kasih kesempatan kita hidup hari ini, berarti kesempatan buat kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Aku juga ngekei pengiling-iling. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga kasih pengingat buat kita semua. Jenengan manduwe rasa pangrasa itu wong Jawa memang kudu duwe.
nek Pak Pendeta kene kok ben terjemah ibu ning bawon. Sing jelas awak dhewe ora ngrasani Pak Pendeta nggih ta. Duwe rasa pangrasa ingkang jero. Rasa pangrasane kados pripun misale. Ya ta? Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan juga pernah menganggap bahwa ketika kita taat kepada agama, aturan agama kita taati, saudara sudah menganggap diri saudara benar. Oh, tidak bisa. Coba lihat hidupnya manusia di akhir zaman dalam kitab Injil Matius dikatakan, aku Tuhan wis pernah bernubuat, Tuhan aku pernah nyembuhani sampean. Kuwi kula golongne jenengan iki ora masuk nek jenengan iki. Kuwi mesti golong-golongane punggawa-punggawa, para pendeta. Nggih napa mboten? Sing tukang ndongane sin kira-kira. Komplain karo Gusti Allah ya, Mbah. Gusti, aku biyen pernah bernubuat lho. Gusti, aku biyen pernah duwe mukjizat. Gusti Allah ngendika napa? Jabang bayikna aku ora kenal karo kowe. Sadis mboten ngoten niku. Dipikir kita ini sudah berhidup benar. Dipikir hidup kita ini sudah baik. Kalau kekristenanmu itu tidak lebih baik daripada mereka, maka kekristenanmu tidak akan pernah benar di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus hidup, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Ini dalam satu perikop ini ayat yang ke-16 dikatakan, aku ki dalane kayekten. Aku ki dalane keselamatan. Iso mlebu ning kraton swarga kudu lewat aku, jare Gusti Allah. Ngendikanipun Gusti Yesus. Yohanes pasal yang 14 ayat yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu. Wawasan Jawa apa Pak nek gelisah iki? Maksudnya gelisahnya rasa turu apa we? Mikir, kuatir. Apa nek kira-kira? Was-was. Wong ini ora gelem toto-toto mulai saiki, Pak. Kuwi mesti wong ki mesti wedi. Wong wedi ki wong was-was. Iki piye uripku iki piye enek corona, enek Carolina, enek nggih napa mboten? Tapi nek pun tiyang pitados kalian pun Gusti ngendikan firman Tuhan kemarin sebelum penutupan peti katakan anak-anak Tuhan yang punya pengharapan dilarang untuk takut. Katakan amin. Amin. Kematian itu bukan sesuatu yang paling menakutkan buat orang yang percaya kepada Tuhan karena dia punya pengharapan. Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku wis yakin wis tak atungi jempol keluarga kene. Kula dalu pun dugi ngriki, enjing kula pun dugi ngriki. Wonten sing sanjang, iya ya. Wong balung-balungane sayuti lho karo keluargane lho. Iso ngobatnya anake teko Jakarta bulan-bulanan iki duwite kok ngendi. Ngarsanipun Gusti ya. Dek wong ora ngerti. Ngarsanipun Gusti Allah iki kaya sapa. Tapi pertandingan sudah selesai. Pertandingan sudah selesai. Di rumah Bapakku banyak tempat. Apa jenengan pikir terus nek awak dhewe wis ngerterne Thomas terus gilirane kula sukane pengertos ya. Sapa ngerti jenengan ngrungokne firman Tuhan dalu niki kuwi sing paling terakhir. Amin. Aku ya ora wedi, misale kula nyampeni firman Tuhan iki aku nyampeni firman Tuhan iki sing terakhir, ya ora roh wong iki. Nggih, Pak. Nggih mboten? Betul. Betul. Tapi aja wedi mergo kula jenengan sami niku sampun dipun jamin kalih Gusti ya. Amin. Amin. Saya selalu sampaikan itu. Nek awake dhewe duwe prinsip niku Bapak Ibu kang dipun tresnani Gusti. Kita punya prinsip itu. Ketika kita Tuhan berikan kesempatan buat kita dengar firman Tuhan, oh Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami hari ini firman-Mu dan aku mau lakukan firman-Mu. Lakukan firman itu bukan karena taatnya melakukan hukum-hukum agama. Wah, nek perkara hukum agama ayo wani taruhan aku. Nek wonge dhewe iki. Seminggu ping pira jajal? Ayo batas seminggu ping pira? Pisan, Pak, ping kalih, Pak. Ping kalih lho. Ping kalih mangkum, Pak. Lah minggu karo bangun. Lho sebelahmu tanggamu wis kira sewengi lho ping mini lho jajal 5. Jabang Pak jenengan pemenang. Ya enek waktu-waktu sedina-dina sing tentu apike benehe wong ora karo-karuan. Urunan do tuku iwak do dikekekne. Jampen duwe iwak tau kek tanggane. Lah wis ora yakin. Sekarang bulan purun ya, Pak. Iwake benten, Pak.
Artinya kalau standarnya kita ini hanya baik, maka keimananmu dan kekristenanmu itu tidak akan lebih baik daripada orang-orang itu. Saya ini punya jaringan yang namanya Buddha Suci. Orang Buddha Suci itu kalau dia sudah menjadi pengikutnya Buddha Suci, dia harus melontosi sirai dan dia harus semedi. Kalau dia laki-laki seumur hidup dia harus janji dia tidak akan pernah menikah. Kalau perempuan dia harus jadi biarawati, seumur hidup dia tidak akan pernah menikah. Dengan kuat ngono iki. Ya. Irungmu iki. Ndi bojone karsane mon. Kuat opo? Gimana Pak Buat? Artinya apa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini tidak akan pernah terulang untuk kedua kali. Itu harus kita pegang. Malam hari ini ibaratnya kita, oh Tuhan terima kasih Tuhan berikan kesempatan buat aku bisa dengarkan firman Tuhan. Pak Daniel bener pesannya Pak Daniel. Ninggal pengewo-ewo. Sesuk iki moro-moro nek kabar. Dijawabkan Tuhan kira-kira. Nek tanggung jawab urung rampung mesti ya urung dipundhut wong omahe ya paling jenengane ya sik pandasi paling. Nanti Pak Pendeta nanti minta terjemahan sama Ibu. Tapi yang jelas Pak percayalah sama Pak Pendeta. Ya. Percayalah bahwa kita semua ini nggak ngerasani Pak Pendeta, nggih. Aku agak ngerti kalau saya ngomongin panggung jadi banter. Jenenge ibadah penghiburan. Karo kangen kok ben. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan itu tidak akan pernah berlalu untuk 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Ketika Tuhan kasih kesempatan hari ini, pakailah untuk menyenangkan dan selalu menyukakan hati Tuhan. Karena waktu dan masanya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan hidup, kita juga diberikan kesempatan untuk hidup. Beristirahat ini kan pasti satu saat pasti akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan ini kan mengajar kita supaya kita ini membawa hidup kita ini lebih baik lagi. Tapi standarnya juga bukan hanya kebaikan saja, tapi mesti benar di pemandangan Tuhan. Saya masih ingat saya kasih ilustrasi. Banyak ilustrasi di dalam Alkitab itu menganggap dirinya baik tapi tidak benar di pemandangan Tuhan. Banyak di Alkitab itu, banyak sekali. Tuhan Yesus ngasih 5.000 orang makan. Wah, murid-murid di koi kene duit pirang ewu ya. 250.000 dinar enggak cukup Tuhan. Bener apa, Bang? Apiknya mau mboten ngusulin niku. Kuwi kudune duwe duit akeh tuku roti, tuku iwak, didomne. Apik murid-murid ini persanjangan, tapi ora bener. Sing enek gawa rene tak dongakne, buktine ya cukup. Amin. Amin, Pak. Kadang-kadang standar kita ini hanya sekedar baik. Nek wong Kristen ki nek minggu esuk kudu nang gereja wis mangkat nang gereja karo gawa persembahan, bareng oleh kelintung. Engko ngono nek mangkat nek wis ta wong nek modal ngono ki susi tuwek wong kuwi. Lho saestu kok sanjang niku bener apa mboten? Tapi nek dewasa, wis apane jaminan, wis ora mungkin nek wong kuwi dewasa. Dewasa pemikirane ya ora, dewasa rohanine apa men? Nek kur mangkat isuk ngarit sore mulih nganu bengi rutinitas anu karo bojone neh isuk tangine wis tak percaya karo wong kuwi mesti suwi-suwi tuwek. Gitu, Pak. Tuwek. Mesti tuwek model ngono iki. Tapi dewasanya belum tentu dewasanya. Ukuran dewasanya itu ketika orang menghadapi masalah, dia mampu menghadapi masalah. Nek dipikir jenengan iki pengen lepas dari masalah, kata firman Tuhan dalam Tesalonika, kita mesti kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Kalau kemah tempat kediaman kita ini sudah dirumpuhkan, artinya sudah diambil dari debu kembali kepada debu, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Selesai, pasti tidak ada masalah. Tapi jenenge wong sing diambekan tangi jeput ya wis mikirne mah. Nek cah cilik madang. Nek wong dewasa mesti masalah. Masalah rampung dina iki, ya sesuk mesti enek masalah meneh. Wis mesti ngono kuwi.
Tapi nek wong arep munggah kelas, masalah saiki dirampungne, sesuk enek masalah ya kudu dirampungne. Dadi terus ngono lho, level iki naik ngono. Aja kesinggung khotbah titik padane nyinggung khotbah ngono sesuk ranyang. Opo? Nek tuweke aku ngerti tuwek. Nek tuweke kula ngerti Pak tuwek. Tapi dewasane Ora ono. ora ono blas. Wis jan blas bapak kecepok ora enak. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan mengajar kita supaya kita lebih baik dan lebih benar lagi di pemandangan Tuhan. Saya pernah cerita apa lagi ya ilustrasinya? Woi, bendahara di Gusti Yesus. Bendahara di Gusti Yesus ini kan neng jeneng bendahara ki mesti melu. Jeneng Pak De Yudas ini dine mesti melu. Masalahnya nek Tuhan Yesus mangan kan mesti dhek sing bayari, gitu. Nek nginep nang hotel ya dhek sing bayari. Nek cara jaman biyen di hotel, Gus. Nek mangan pecel lele ya dhek sing bayari. Wong jeneng bendahara nyekel duit lho. Waktu Tuhan Yesus mampir ning Betania, kuwi mau enek rondo ora duwe duit, duwene gur minyak. Kuwi pun regane iki 350 dinar. Kene cara saiki diitung iki kira-kira 350 juta lah. 350 juta kuwi dipecahne terus dingge rambutnya dingge nyeko sikile Gusti Yesus. Bendaharane sanjang pripun? Muwenteng kelek ngene iki. Mbokmu. Salah kuwi ngono kuwi. Aja kepecah-pecah iki ngambur-ngambur. Mending kuwi minyake didol terus duwite dikekne fakir mis. Duwi, iki ora patek nyambung kira-kira. Minyak iki aja dipecahne ngono kuwi, mending kuwi minyake didol, terus duwite dibagi-bagine fakir miskin. Apik napa mboten? Apik bisa dibagi fakir miskin. Tapi apa kira-kira yakin nek duwite kene minyak didol nampa duit 350 juta, Pak De Yudas ya dum-dum tenan kalau fakir miskin. Lah ora yakin. Lebet kantong. Artine baik menurut dia, tapi nggak benar menurut pemandangan tuh. Kata Tuhan apa? Sampai kapanpun apa yang dibuat oleh perempuan ini akan diingat sepanjang masa. Termasuk kula jenengan ya saya iso delokne sejarah itu. Tapi nek minyak kuwi mau sida didol terus dikene Pak Yudas. Alah, paling ya didol ning diskotik. Wong Pak Yudas ya lho. Alah, jangankan kok kuwi. Juragane ae lho didadekno dhuwit. Piye napa mboten? Iya. Tuhane lho didadekno dhuwit. Bayang nih. Apa meneh kor barang minyak. Juragane lho sesembahane. Sing bendina roh, nek enek mujizat yo dhek yo roh. Bendina ya tiap hari dia tahu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Buat mujizat dia juga tahu. Mujizat apa saja yang dibuat oleh Tuhan Yesus dia juga tahu. Ngono sing blenjane apa meneh kula jenengan sing ora roh babar kecepeng. Gur jari Alkitab. Jari Alkitab bukan ora pernah mengalami mujizat, mergo gur jari ora pernah ngalami dhewe. Lek ana masalah ya kendo kenceng setelane lho, Pak. Karena gur jari mujizat enggak pernah mengalami sendiri. Padahal kekristenan itu harus punya pengalaman pribadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya, keluarga besar saya memang dari sana, dari seberang sana, tapi bukan dari Wekenangan. Coba, dengan adanya malaria di Wekanan sana itu, dulu malaria, banyak malaria. Ada seorang pendeta kakinya kecil sebelah, jalan pakai rangsel begitu, terus bawa pil Rebogin segitiga hijau itu sama pil kina, saya masih ingat sampai sekarang. Sama namanya pil pansidar. Setiap rumah kami itu dimasuki, dileboni, terus ditungakne, terus dikai pil kuwi telu. Kina siji, rebogin siji sama samsidar itu satu, terus diombe, ditungakne. Pergi lagi ke rumah. Kami mengalami hal seperti itu. Semua keluarga besar kami itu bisa percaya sama Tuhan. Dengan tumpang tangan didoain, tiap pagi didoain. Pak Pendeta ini kakinya kecil sebelah, pincang begitu. Saya pada tahun 82, kelas 3 SD saya. Artinya pengalaman pribadi itu terus kita ini sampai hari ini. Kalau saya ada sampai hari ini juga ini karena mujizat Tuhan. Amin. Kula jenengan juga ketika Tuhan berikan kesempatan hari ini oleh karena anugerah Tuhan.
Dan kesempatan ini tidak akan pernah berlaku untuk besok lagi. Besok pasti ada kelemahannya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kan dunia ini selalu menawarkan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Sesuatu yang aneh-aneh. Wis duwe siji kurang loro, duwe loro kurang telu, duwe papat kurang lima, duwe lima kurang 6. Saya punya teman beberapa bulan yang lalu, saya sama Pak Pendeta ke Bandar Lampung. Pak Pendeta itu segala hal dia punya. Wong pilek kayak periksanya Singapura loh, Pak. Sakit kepala aja dia periksanya ke Australia. Tanggal berapa itu ya? Tapi ternyata ora peh andalane wong sugih periksane Australia. Nek memang titi wancine wis dipanggil karo Gusti Allah, sugih ya mati. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan kecuali kita punya Allah seperti Dia. Amin. Amin. Itu saja jaminannya. Wis to, mang cepengker anu niku. Sing kuat. Ayo padha toto-toto. Manungsa iki bakal kabeh balik ngarsanipun Gusti Allah. Nek dinten iki tasih disukani kesempatan, ayo padha toto-toto. Aja sampai kesempatan ini nanti bisa kita jadi kecewa. Lazarus sama si kaya. Si Lazarus itu kalau makan hanya minta remah-remahnya dari orang kaya. Iki akeh, si Lazarus didilati asuhe mati. Enggak lama kemudian si kaya juga mati. Yang satu di pangkuan Bapak Abraham, yang satu diapi neraka. Sing wong sugih ngendika pripun? Bapak Abraham mangendika kali Lazarus, wangsul malih teng ngarsane jagat mriku, dulurku jek akeh. Berarti enek penyesalan. Ojo jenengan kok waket jenggerak ngene. Oh iya. Aku dina iku murung ngopo-ngopo belas karo Gusti Allah. Ukurane ngeten mawon, tangi jeput isuk kaya apa sih sing disambati? Beres, Pak. Kopi apa deres, aritin deres, apa arit, apa bersyukur karo Gusti Allah. Yo Gusti matur nuwun, minimal iki bersyukur iki nyawa kuwi jek. Minimal kan nggih napa mboten? Nggih. Perkara sedina sing dialami mengko. Tapi ketika saudara bangun dari tidur dan nafasmu masih ada, nyawamu masih berdiam diri dalam tubuhmu, itu berarti Tuhan beri kesempatan hari ini untuk berusaha. Tapi kalau sudah waktunya kita akan kembali kepada Bapa di surga, sudah tidak bisa lagi diperbuat apa-apa. Jadi di awal saya katakan, kalau penghukuman kekal itu ada batas 1000 tahun, berarti masih ada pengharapan. Tapi kekekalan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Manusia ini seperti bunga rumput. Kaya kembang sukete ngororo, sedelo makarenda, sedelo malih alum, busana garing tanpa guna. Itu berbicara tentang manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan buat kita sekalian, bahkan keluarga besar di tempat ini, mari kita sama-sama bersyukur dan mari kita bersama-sama bersukacita. Karena Bapamu yang di surga selalu memperhatikan kehidupanmu dan tidak pernah melewatkan sedetik pun dalam hidupmu. Pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam hidupmu. Kapan saja. Kejadian dalam hidup kita ini kejadian bukan sesuatu yang serba delalah, untung, bejo dan sebagainya, tidak. Semua oleh karena seizin Tuhan. Amin. Kalau kita sudah memahami semua karena seizin Tuhan, mari serahkan hidupmu. Dari bangun pagi serahkan. Aku punya rencana hari ini. Semua rencanaku aku serahkan kepada Tuhan. Itu baru benar. Dan semua akan berlalu begitu saja. Semua akan berlaku begitu saja. Natural begitu saja. Oleh sebab itu malam hari ini saya berharap buat kita semua, mari kita sama-sama bersyukur dan menyembahkan Tuhan. Berikan hidupmu, waktumu kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ketika Tuhan kasih kesempatan hidupmu diingatkan oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena masa-masa sekarang adalah masa-masa yang paling sulit, masa-masa yang paling sukar. Ini akan menentukan keimananmu kepada Tuhan. Waktunya panggilan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi paling tidak ketika kita sudah bersiap-siap, kita tidak akan pernah takut lagi menghadapi situasi yang sekarang ini. Amin. Mari kita akan sama-sama bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Sering ku tak mengerti. Ku tak mengerti
seribu tahun